Saya sudah ke sana agak lama, mulai dari 2007, 2008. Waktu itu saya masih tugas sebagai advisor bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi saya punya pengalaman yang unik. Saya ke Ambon tahun 2012. Terus dari Ambon saya akan ke Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar itu salah satu kabupatennya adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat MTB. Ibu kotanya di Saumlaki namanya. Saya cerita dikit ya. Nah waktu itu saya akan terbang pakai pesawat. Pesawatnya itu rutenya Ambon, Saumlaki. Terus dari Saumlaki pesawatnya akan terbang ke Tual. Dari Tual ke satu tempat lagi, terus nanti dia kembali ke Ambon. Nah, kami udah di bandara, sudah check in, lagi nunggu untuk boarding. Terus tahu-tahu dapat panggilan, diminta untuk datang ke counter. Jadi kita datang counter, terus diberitahu, Pak, pesawatnya nggak jadi berangkat karena di Tual ada sasi. Saya pertama kali itu dengar kata sasi atau sase gitu, sasi. Itu satu peristiwa adat di mana kegiatan harus dihentikan. Terus saya tanya, jadi pesawatnya kapan berangkatnya? Ya kalau sasinya sudah dicabut. Jadi dengan ada sasi itu maka pesawat tidak bisa mendarat ke Tual. Karena nggak bisa mendarat ke Tual, maka penerbangannya dibatalkan sampai pesawat bisa ke Saumlaki terus ke Tual. Kapan itu bisa diaktifkan lagi, dia nggak tahu. Sasenya berapa lama, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa lebih lama. Jadi Bapak nunggu aja dulu sampai nanti penerbangannya lakukan. Itu pertama kali tuh saya mengalami sasi itu 2012. Terus ya udah, saya jadi balik lagi ke kota Ambon. Dan waktu itu belum ada jembatan, jadi masih harus muter agak panjang. Akhirnya bermalam di kota Ambon, kami menunggu sampai 2 hari. Nah, sambil nunggu itu malamnya saya bersama tim. Jadi waktu itu kegiatan Indonesia Mengajar, karena kami mengirimkan guru-guru ke Kepulauan Tanimbar. Nah, jadi dalam rangka mengunjungi mereka, lalu kita nunggu di situ. Nah, malamnya diajak sama teman-teman di sana. Waktu itu termasuk teman-teman dari Bank BNI, karena waktu itu Bank BNI yang membantu dukungan ke anak-anak yang berangkat ke Kepulauan Tanimbar. Terus sampai di situ diajak makan duren. Nah, saya bilang saya nggak suka duren. Jadi ya udah kalau mau pada makan boleh, tapi saya nggak ikut. Ya ikut makan maksudnya, jadi nemenin aja. Jadi berangkatlah kita ke tempat duren. Semua pada makan kecuali saya. Sampai saya liatin gitu, kelihatannya enak juga ya makan duren ini. Saya lihat gitu, saya nggak suka, saya nggak pernah makan. Pernah sih tapi terus nggak suka. Jadi saya coba. Ketika saya coba pertama kali itu mencoba duren, ternyata enaknya luar biasa, betul-betul enak. Dan kemudian saya sampai makan agak banyak. Itu pertama kali saya makan duren di kota Ambon. Sesudah itu saya jadi suka duren. Nah, kalau saya nggak nyoba, barangkali nggak akan pernah suka tuh. Malam itu adalah hari bersejarah. Jadi setiap kali saya ke Ambon, selalu ingat kenangan makan duren pertama kali. Dan dari sana saya suka makan duren. Itu terima kasih pesawatnya ditunda. Jadi saya dapat kesempatan nyobain duren yang enak di Ambon. Plus dapat kesempatan untuk tahu satu yang sangat kultural. Akhirnya saya berangkat 2 hari kemudian berangkat ke Saumlaki. Sampai di sana ketemu sama guru-guru, ketemu sama anak-anak yang kepada mengajar. Dan itulah pengalaman tentang ketimpangan salah satunya.
Dan kami memang mengirimkan banyak guru-guru di Maluku. Ada di Maluku, ada di Maluku Utara. Mereka mengajar beberapa tempat tuh gini. Dari Ambon mereka naik kapal 1 malam. Kemudian sampai Saumlaki. Sampai Saumlaki mereka naik kapal lagi ke pulaunya lebih kecil. Itu 24 jam. Disitulah tempat mereka tinggal, mengajar. Tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik selama 1 tahun. Jadi sarjana-sarjana baru yang berangkat itu luar biasa. Makanya pada waktu itu saya suka menyempatkan untuk berkunjung, ketemu langsung, lihat kondisinya. Nah, tapi itu juga yang membuat kami sudah bekerja di Maluku tuh panjang. Merasakan betul apa itu ketimpangan, merasakan betul apa itu konsep wilayah kepulauan, tantangan di wilayah kepulauan. Dan itu komitmen kita, karena tidak berada dalam pemerintahan, ya udah kita bikin gerakan untuk ngirim guru. Jadi ketika kemarin saya di Ambon, saya cerita pada teman-teman di sana bahwa ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Saya sampaikan bahwa kami berbicara, saya ini berbicara soal ketimpangan, kemudian bicara tentang bagaimana kita menanggulangi ketimpangan itu. Ini bukan karena sekarang sedang menjadi salah satu kontestan, tapi ini meneruskan apa yang selama ini sudah dikerjakan, termasuk sudah bekerja bersama-sama di Maluku. Waktu itu kita banyak sekali, sampai sekarang masih terawat hubungan dengan orang-orang baik di Maluku yang sama-sama ingin memajukan pendidikan di sana. Jadi saya bolak-balik tuh. Terakhir saya ke Maluku tahun 2016. Waktu itu udah tugas di Kementerian Pendidikan. Tapi sesudah itu saya tugas di DKI. Nah, DKI itu jadi gubernur di Jakarta. Itu nama resminya. Kalau prakteknya namanya tahanan kota, karena nggak bisa pergi-pergi. Sibuk, tapi ya nggak pernah ke bandara, karena urusannya urusan di dalam kota terus. Plus kalau gubernur yang lain, wali kota lain, bupati, kalau ada pertemuan pemerintah, ya dipanggil ke Jakarta. Nah kalau gubernur Jakarta, ya nggak pergi kemana-mana, tinggal datang ke salah satu kantor aja di kementerian yang undang kita semua. Anyway, jadi kemarin ketika ke Maluku, lalu diskusi, ada desak Anies, kemudian ada obrolan dengan teman-teman aktivis. Rasanya seperti flashback. Dan bersyukur sekali bahwa dapat kesempatan untuk ikut dalam ikhtiar bahasa resminya itu mencerdaskan kehidupan bangsa di waktu itu, dan sampai sekarang kita masih ngirim guru-guru. Kebetulan sekarang ada di tim kita yang namanya Dedi sama Billy, 2 anak itu yang pada waktu 2012 berada di pelosok tempat di Maluku Tenggara Barat. Ini kalau teman-teman sempat liatin tuh. Terus ada satu pengalaman unik waktu saya ke sana. Saya diajak ke satu pulau namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru itu lokasinya paling depan. Jadi Maluku yang paling bawah. Sesudah itu udah langsung laut lepas dan ke arah Australia. Lalu saya berangkat ke sana pakai kapal ke Pulau Selaru, ini pulau terdepan di Indonesia. Nah, kumpul dengan guru-guru, kira-kira 40-an orang tuh, guru dan teman-teman aktivis di sana. Pas waktu kumpul, mereka pasang tenda. Nggak ada ruangan khusus, pakai tenda. Lalu ketika acara mau mulai, salah satu teman di sana, aktivis itu, atau guru lah gitu, "Pak, jangan bicara dulu ya, tunggu dulu Pak sebentar gitu. Sebelum kita mulai." Dia pergi jauh. Saya pikir pergi jauh tuh kemana gitu, saya perhatikan gitu, jalan agak jauh. Lalu balik lagi ke sana, saya tanya, "Dari mana Pak?" "Nyalakan diesel Pak." "Wih, jauh sekali dieselnya." "Iya Pak, soalnya suaranya keras Pak,
Kalau dieselnya dipasang dekat sini, nanti sound systemnya kalah sama suara diesel, suara generator diesel. Jadi disuruh taruh tempat yang jauh. Sudah datang, terus kita mulai. Dan ketika mulai itu apa? Bayangkan 40 orang di sebuah pulau terdepan yang belum ada listrik, tidak ada sinyal telepon. 40 orang ini berdiri lalu menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Saya berada di situ. 40-an orang, kita semua nyanyikan Indonesia Raya. Itu sambil menyanyikan, saya itu merasakan betul di hati itu getaran. Ini seperti ngirimkan pesan. Anis, kami di sini jauh dari pusat kemajuan, jauh dari pusat perekonomian. Kami masih terbelakang, kami masih tertinggal di dalam fasilitas. Tapi kami tidak kalah cintanya pada republik ini dibanding dengan mereka yang hari ini sudah makmur. Saya rasanya seperti dapat pesan begitu. Karena bagi yang sudah makmur, bagi yang sudah mendapatkan janji kemerdekaan, menyanyikan Indonesia Raya itu, ya kita udah dapat dari kemerdekaan ini. Tapi bagi mereka yang masih jauh itu, jauh dari makmur, jauh itu berada di tempat begitu itu sangat menyentuh. Jadi saya gak akan lupa itu pengalaman bersama-sama dengan teman-teman. Dan mereka semua bicara tentang bagaimana pendidikan kita maju, bagaimana anak-anak kita di sana bisa sekolah dengan baik. Ya memang lokasi mereka itu jauh dari pusat perekonomian, pusat kemajuan. Tapi mimpi mereka itu tinggi sekali. Di situ salah satu inspirasi saya kemudian muncul gagasan yang waktu itu saya sempat tweet juga zaman itu. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Dan di langit yang amat tinggi. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk bercita-cita. Apapun latar belakangnya, mimpilah yang tinggi, batasnya itu langit. Jadi saya merasakan betul itu, luar biasa pengalaman ketika berada di Pulau Selarui, pulau paling depan. Kalau ada yang sempat boleh di Google tuh pulaunya. Itulah reflektif perjalanan ke Maluku. Dan saya senang sekali ketemu dengan begitu banyak orang-orang yang peduli tentang bagaimana memajukan wilayah kepulauan.